Maria, Lady of Manaoag. Silakan Romo Andre. Oh Maria, ulig liwatan inaya maro, tulungan wak idalan wak yauna petawan say dayemu Maria jad mundo ipalapag o Maria ulig liwa tan inaya maaro tulungan wak idalan wak yauna rapetawon. No other woman has influenced the world more than her. She is venerated by the multitudes from the different parts of the globe, by different races, by people from all walks of life. She is none other than the Mother of God, the Holy Virgin Mary. The Blessed Mother manifests her will in apparitions, changing not only the beholder and believer, but transforming towns, nations, and even the course of history. In the northern part of the Philippines, a bustling pilgrimage destination grew from a barren, dry land. Manaoag, as the site is now known, was once a quaint little village. It is a town that literally sprung from the religious faith of its people and the devotees that came from across the country and the globe. As an undying legend is told every time the name of the town is spoken, Manaoag. And this is the beginning. It is said that one day, a farmer walking home heard a mysterious voice. He looked around and with great awe saw the radiant lady with a rosary in her right hand and a child on her left, standing on a cloud shrouding a treetop. Told the people of the apparition. Not long after, on the same spot where the lady appeared, a church was built on a hill overlooking the river. A town quickly flourished around it, and it was called Manaoag. The shrine of Our Lady of Manaoag and her town of patronage have long been intertwined. If the farmer in the first apparition heeded the call of the Virgin, in return, the Holy Mother answered the prayers of her believers. Tradition validates the relationship of the people with their patroness. A portion of the plaque from the Historical Research and Markers Commission declares that the Church of Manaoag has been administered by the Dominicans since 1605. The first church, made of wood, lasted a century.
The second construction of stone, donated by Gaspar de Gamboa and Agatha Yanta, was destroyed in the earthquake of 1892. A temporary church, again built of wood, was burned down during the insurrection of 1898. The image of Our Lady was spirited away and preserved during the Revolution. It was taken back to the Manaoag Sanctuary, where it was solemnly crowned on April 21, 1926, in the presence of thousands of devotees. Murals on the walls of the church depict unforgettable events in the history of the town. One shows the bringing back to life of a dead boy brought before the feet of Our Lady. It is said that Our Lady of the Rosary saved Pangasinan and other northern provinces from the locust attack of 1698. Folks have retold of the days during which they tried to protect the rice fields from swarms of locusts that came darkening the sky. They finally sought for the Lady's help. After a procession, when they laid her image down in the midst of the devastation, the locusts began to destroy each other, and the land and sky were cleared of the pests. The Lady's rain miracles manifested in the drought of 1706. Accounts during that year's season described cracked grounds and vegetation drying under a cloudless sky. For months, the people of Manaoag hopefully waited for rain. They called on their last recourse, the Lady of Manaoag. She demonstrated her great compassion once again. Ay dayo mo, O Maria, Diyad mundo ipalapag, O Maria, uligliwa, tan inaya maaro. Tulungan wak, idalan wak, yaon narap ertawan. One ceremony which also commemorates the countless grace the town receives from the Virgin is the dawn procession on every first Saturday of the month. Here, churchgoers follow an image of Our Lady of Manaoag in the streets in a symbolic walk with only candles to light their way before the sun rises.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exulis Filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis possa exilium ostende. Virgo Maria. Iya, terima kasih banyak. Kita telah bersama melihat bagaimana kita berjalan menuju ke gereja Bunda Maria Manawak. Dan dari situ saya berharap bahwa Bapak Ibu sudah menemukan setidaknya satu hal yang berkesan yang itu akan kita bawa dalam virtual live yang akan kita masuki sebentar lagi. Saya pribadi tertarik satu hal ketika ada ibu yang membawa anaknya yang sakit. Artinya kalau ketika kita datang kepada Bunda Maria, kita datang membawa serta keberadaan, kesulitan, keprihatinan, situasi-situasi kita. Maka mari sebelum kita ke Manawak live, ada sedikit dari Romo Andre, saya kira mengenai penjelasan sedikit sejarah Our Lady of Manawak. Silakan Romo. Kita langsung suster ke tempat Father Stephen untuk menjelaskan sejarah. Jadi Father Stephen akan menjelaskan sejarah. Ya, terima kasih Romo. Romo Stephen, mana ya? Romo Stephen ya. Hello, Father Stephen. Father Stephen. Hello. Hello. Okay, Hello. please. Oh yeah. Okay, so We will translate what you're going to tell us. okay, please. Okay, to our friends and devotees there in Indonesia, welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. At present, salam dan selamat datang we are here at pada the Museum of Our Lady here at the Minor Basilica. But this is what we're going to do for this virtual tour. First of all, I would like to thank you for initiating this. And in fact, when other people heard this kind of initiative, other people are also asking, why don't we have that also here with us? So you have started it. You're the first one to invite us to do this. Okay, and for that we thank you. So this is how we're going to do the tour here. First, a little bit of a tour here inside the museum to put
to put our virtual tour in context. And then afterwards, we go out and then we present we will show you the church itself. And then we start to go inside the minor basilica. And then as we approach the altar, you will see the image of Our Lady of the Rosary of Manaoag. So what time is it? It's 11:42. Our Mass will begin at 12 o'clock, so we still have time for that. Okay? And then afterwards, we go up the veneration area, which is actually closed as of this moment because, again, of the COVID, that prohibits us from practicing many of the activities that we hold here. So you showed a video a while ago, and it's something that is very nostalgic, but I would like to tell everybody that not all of those practices right now are being practiced here because of the prohibition for health consideration. We will translate what you just have. Bapak Ibu, ya, kami menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pastor itu Stephen, ya, yang superior di Manaoag, ya, mau menjelaskan bahwa inilah yang persyaraan virtual yang pertama, dan ya superior ini berterima kasih karena ini ide bagus, karena pasti di Filipina banyak orang mau pergi ke Manaoag, tetapi karena masa COVID tidak bisa. Mereka juga mau meneruskan persyaraan ini secara virtual, dan menjadi arah kita ya kita pergi ke museum karena supaya kita melihat apa yang background, latar belakang devosi pada Bunda Maria Ratu Rosario di Manaoag. Dan nanti kita pergi ke bagian di atas, di mana kita bisa menjadi lebih dekat dengan patung Bunda Maria. Itu yang menjadi rencana kita. No? Mohon maaf karena Pak Pastor Stephen belum bisa berbicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu, setelah beberapa momen kami berusaha menerjemahkan. Oke, kita lanjut. We could continue, Father Stephen. Okay, so apologies. No, it would have been better if I can speak Bahasa. No, but in due time, I know, in due time. Okay, so let's put the presence of Our Lady of the Rosary of Manaoag here in Manaoag, Pangasinan. We will begin here first. Come with me as we begin the tour. Kita mulai turnya dengan melihat apa yang Romo Stephen akan menampilkan. Pak Elson. So what you see here, first, this is our museum. It actually puts into context the presence of Our Lady of the Rosary of Manaoag here. The preaching of the Word of God was already here before the image. I repeat, before the image. So the Dominicans were here. Yang disampaikan oleh Pastor Stephen adalah pewartaan Injil ini duluhan sebelum patungnya ada. Itu Bunda Maria menampakkan dirinya terhadap orang Pitani. Para misionaris, para Dominikan itu sudah mewartakan Injil. Dan Bunda Maria itu menguatkan iman dengan penampakannya sendiri. Okay, Stephen. Okay. So if you see the churches here in this part of the country, in Pangasinan, they were almost all of them were built by the Dominican missionaries. So in a sense, this particular mission place was very Dominican, even from the very beginning. Okay, so let's move. Jadi gereja-gereja yang ada di utara Filipina ini hampir semuanya dibangun oleh Dominikan. Begitu.
as of the moment, you can see many images here because we have the images of the Dominican saints here, but you can see several pilgrim images of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Why do we have so many pilgrim images of Our Lady of the Rosary of Manaoag? Because many devotees from different parts of the country would borrow the image, particularly during the month of October, which is the Rosary month. So we actually have 4 pilgrim images that would go around the country being borrowed by the parish priests, no, in different areas, in different dioceses. Oke, So jadi di sini di museum ini ada 4 replika patung Bunda Maria. Kenapa banyak? Karena setiap bulan Oktober patung-patung Bunda Maria ini juga dipinjam oleh beberapa gereja di berbagai keuskupan untuk merayakan juga bulan Maria di paroki mereka masing-masing. Oke, Pak Padre. Okay, thank you. So as you have already heard a while ago in that very beautiful and nostalgic video, this place, this is the mountainous place here in Manaoag, Pangasinan, because the farmer heard the call of the lady in this particular place. So the church, we were told, although these are just anecdotal, now we were told that originally the place where the Dominican priests were about to build the church is not in this place, but on account of the apparition, on account of the call of Our Lady, the church was already built here in this place. Oke, jadi Bapak Ibu, gereja ini sebenarnya ada di atas bukit. Nah, waktu awalnya Romo-Romo Dominikan mau dirikin gereja nggak di tempat ini, di tempat yang lain. Tapi karena Bunda Maria menempatkan dirinya di tempat ini, maka gereja itu dipindahkan dari di bawah naik ke atas bukit ini, begitu. Oke, Bapak Padre. Okay, so as Father Ed Nantes articulated a while ago, that Manaoag means to call. Tawag is to call. That's why this is very much in line with our identity as preacher, to call people to the following of Jesus through Mary. Manaoag. And in recent time, we have assimilated this Manaoag to the present situation here in our country, wherein we have so many call centers. And what happens in a call center? You call, tawag. And that's why many call centers would actually come here, because they think that the lady who is appropriately named for to call can also become their patron saint in this present time. So, Our Lady of the Rosary of Manaoag is not only relevant in the olden times, but even in the present times. So it's evolving. Padre, sorry po. Namanya Manaoag tadi Romo Nantes sudah menjelaskan. Itu soal memanggil, Bunda Maria memanggil. Di Filipina sekarang banyak perusahaan call center yang mau memakai Bunda Maria ini sebagai pelindungnya karena tentang panggilan, memanggil. Sama seperti kami Dominikan, kami juga dipanggil untuk memanggil orang-orang untuk mendengarkan, untuk mewartakan kabar sukacita. Begitu. Okay. So, incidentally, we're very happy to announce to you that this year, the coming year, 2026, the Lady of the Rosary of Manaoag will celebrate the centennial, meaning to say the 100th year of its coronation. So there is something that is brewing here, something to celebrate, something big to celebrate. And a century of the coronation is something that is cause for celebration here. So it means 100 years of the lady calling people to her son. Calling people to conversion, healing people. So it's 100 years of the grace of God here at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Okay. I like to translate that. Yes, Father. Yang sebentar lagi ini
tahun 2026, Manawag itu merayakan 100 tahun di Makotay dengan permisi dari Kepausan. No, ini berarti Roma mengakui bahwa devosi di tempat Manawag ini resmi, no? Walaupun yang peristiwa yang terjadi di bukit ini lebih awal 1610, sekitar tahun 1610. Tetapi karena permohonan dari umat, Roma mengakui benar-benar bahwa ini memang ilahi. Sehingga baru saja gereja Manawag itu ada hubungan yang lebih akrab dengan gereja yang pertama dibangun untuk menghormati Bunda Maria. Dan itulah yang basilika favorit oleh Paus Franciscus, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore. Dan Roma memberi keputusan bahwa semua yang masuk dan mengikuti sebagai perserahan di gereja ini sepertinya juga masuk ke gereja Santa Maria Maggiore. Itulah saja. Lanjut, you could continue now. Okay, thank you very much, Father Ed, for that. So Father Ed articulated the relationship of the church here to the various to Santa Maria Maggiore in Rome. So we are affiliated, and we're very happy to have received that kind of identity as a minor basilica. But at this juncture, before we go out and show to you the facade and then the church and then the image of Our Lady of the Rosary of Manawag, Our Lady of Manawag here is very much famous, not only for her generosity, but for the practices, one of which a while ago was shown during the video, which is the dawn procession. It happens every first Saturday. That regularity endears her more to the people who would come here from different places of the country just to be part of that early morning ritual every month. Okay, But I think that needs it's not only translation, that. Elson. Yes, Father. Jadi di Manawag sendiri punya banyak tradisi yang luar biasa. Salah satunya itu setiap Sabtu pertama di pagi hari, kayak tadi ditampilkan di video, ada prosesi Bunda Maria. Ini juga menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan di Manawag setiap hari Sabtu pertama, jam 4.30 pagi kalau nggak salah. Yes, Father. Okay, okay. So at the back of these Dominican saints here is actually a story of the practices, of the traditions, of the rituals, of Apo Baket. Apo Baket, by the way, is an endearing name among the people here, meaning the old lady, the revered old lady. So these are the stories of the devotions or the rituals in honor of Apo Baket. However, this is something that I would like to inform everybody that during the pandemic, one of the most painful things is that we were unable to continue with the practices, the typical practices at least. Yeah, sorry, Father. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di belakang tadi patung ini semua cerita tentang bagaimana tradisi yang dilakukan di Manawag. Nah, masa-masa pandemik ini beberapa tradisi yang bisa dilakukan karena terbatas dengan aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Yes, Father. Okay, so let me continue with that. But what we did, we were still able to continue with the practices. We're still able to continue with the fiesta celebration, with the procession. We're able to continue with the Holy Week procession, Holy Week activities, although in a very different way. But nonetheless, it's also very meaningful to the people. For instance, during Holy Week, instead of people coming here in the church
what we did is that we went out to bless the palms of the people in their own homes, in their own streets, in their own areas. So it's not them simply coming to the church, but actually it's us going to their homes and to their communities. The same thing with all the activities. During, even if we don't have the procession, but ever since the pandemic, Our Lady of Manaoag has not stopped going around the people whenever there are surges in what do you call this? In people with virus, the people would invite us. Can you lend us Our Lady of Manaoag, and can go around? So the pilgrim ABJs would always go around the areas wherein there are surges in COVID cases. Okay. So if you notice, there is a similarity with the plague in the video and what is happening now in the pandemic now. Our Lady doesn't stop. She's been called to stop the plague in the olden times, and still right now we are invoking the help of the Lady, in stopping the spread of this virus in our area. Okay, Father. I will translate, Father. Yes. Jadi, Bapak Ibu, selama masa pandemik ini, kegiatan tetap berjalan, tapi dengan situasi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Kalau dulu, orang banyak ikut di gereja, orang pergi ke gereja. Sekarang, malah mereka yang dalam biara ini, yang keluar dari gereja, merayakan perayaan bersama-sama dengan umat di rumah mereka masing-masing. Contohnya waktu Minggu Palma, Romo-Romo pergi dengan mobilnya ke setiap jalan lalu berkati daun palma di depan rumah mereka, rumah-rumah umat. Lalu selama pandemik ini juga, sama seperti terjadi dalam video tadi, kalau waktu ada masalah, ada situasi yang ada kurang air, ada hama, ada musibah, Bunda Maria juga datang untuk menemani orang-orang. Dan itu terjadi juga saat ini. Bunda Maria tetap keluar dari serainnya, dari gereja ini, untuk pergi ke tempat-tempat di mana terjadi masalah tersebut. Begitu. Thank you, Father. Okay. So at this moment, we're going to walk. I am going to walk to the church entrance. So may I request Father Ed and then Father Andre to continue speaking and sharing about the Lady, and then when I arrive there, I can take again the hosting to begin our tour from that part. Okay? Okay. Ya, Bapak Ibu, ya, itu sambil Pastor Stephen pindah ke tempat yang lain. Ya menjelaskan bahwa Bunda Maria seperti camat kita di sini dimohonkan oleh umat untuk menolong mereka dalam masa kesulitan, juga masa di mana itu kekeringan dan masa juga pandemi gitu. Dan tadi yang dilihat ada beberapa patung-patung, ini patung-patung para Santo Dominikan. Karena dengan itu inspirasi dari Bunda Maria sendiri, yang berdoa rosario, banyak anggota keluarga besar Dominikan bisa berjalan di bumi ini dengan banyak kesulitan, tapi sukses, untuk masih mendekati Yesus, menjadi setianya. Oleh karena itu ada beberapa patung. Itu yang dilihat di sini ada di belakang gereja, karena museum itu di luar gereja dan ia menuju ke gereja besar. Dan komplek ini juga adalah komplek di mana ada sekolah dan novitiat. Semua calon imam Dominikan dididik di novitiat ini, masuk dan provinsial dan banyak orang. Nah, inilah yang bagian ini yang gereja.
No, ini masih masa pandemi, oleh karena itu lihat Bapak ya kursi-kursi umat itu tidak yang padat. Kalau biasa itu penuh sekali. Dan misa di tempat ini setiap jam, setiap hari, bukan hanya di minggu, tapi setiap jam, setiap hari mulai dari jam 5, 12, dan juga ada pada sore. Ini kalau tadi itu di depan gerejanya itu pandangannya. Okay, I am already here, Father Ed. Ya, Pastor Stephen sudah di luar di depan gereja. So we are here at the facade, no, at the entrance of the church. You see, this is the highest point here in Manaoag, Pangasinan. No, Itulah yang tertinggi, tempat tertinggi di kota. It overlooks the rest of the community here. So if you notice here that there are chairs outside, even it's already high noon, it's because we would like to observe social distancing, physical distancing rather, no, in as we celebrate the mass, no, during 6 o'clock and 8 o'clock and then 10 o'clock mass, this plaza, no, is filled up with people, no, because today this is the first day actually that there are so many people are returning to the minor basilica to participate in the masses. Okay, so as you see, this is the church, and on your left that's the convent, and then that's the new convent, by the way. On your right, on this right, this is the old convent, which, by the way, Father Ed, we are planning to recover, because this is now the school, but we're planning to make it as a museum, because we are discovering many artifacts here that in relation to Our Lady of the Rosary of Manaoag. Okay, so as we go, Father, I will translate for a while. Okay. Jadi Bapak Ibu, ini pintu masuk dari gereja. Di sebelah kiri tadi itu adalah biara para romo-romo Dominikan yang baru dibangun. Lalu sebelah kanan ada biara yang lama yang dulunya dipakai dan sekarang menjadi sekolah. Mereka punya rencana nanti ke depannya biara yang di sebelah kanan itu, yang sekolah itu akan dijadikan museum lagi. Begitu. As the mass is about to begin, the moment that I enter the church, I'll stop talking for a while. But may I invite everybody to please join to have a silent prayer as the image of Our Lady of the Rosary of Manaoag becomes more and more visible to you. Okay, so let's enter the church. And then Pilipina adalah itu beda waktunya. Sekarang di Pilipinas sudah pukul 12 siang. Kita berdoa Angelus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Awaya mengandung dari Roh Kudus. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah aku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, misa jam 12 di
Manawag sudah mulai. Iya. Lagu-lagunya masih dalam bahasa Inggris. Ada beberapa lukisan di sana. Maria Bunda Ratu Rosario, doakanlah kami. Serta anak-anakku yang bersiara di tempat ini, tempat yang dengarkanlah permohonan para saudara-saudari dengan kuasa anakmu yaitu Yesus Kristus. Kasihan, berilah kami kekuatan iman, kekuatan badan. Sekarang Bapak Ibu di tempat di belakang di mana itu lilin-lilin bisa dinyalakan. Dan sekarang Pastor Stephen itu mulai naik karena di belakang altar Bunda Maria umat bisa lebih dekat dengan patung itu. Ada lubang di bagian tengah altar supaya bisa memegang mantel Bunda Maria. Sekarang itu Father Stephen itu naik ke tangga. Kita juga bisa menyiapkan harapan-harapan kita, intensi-intensi kita, supaya kita dekat dengan Bunda Maria. We are now on the way to the very close to the devotees, but I'm going to show to you. Okay. Jadi selama pandemik ini, yang di atas tempat buat menghormati Bunda Maria itu ditutup. Karena nggak boleh ada yang sentuhan, karena ada social distancing, ada yang percussion nggak boleh megang-megang. Sekarang makanya hanya berapa orang yang boleh naik ke atas. Nah, salah satunya Father Stephen menunjukkan kepada kita gimana biasanya persiara setelah berdoa di bawah mereka naik ke atas untuk menjamah jubah Bunda Maria dari belakang. Devotees of Our Lady of the Rosary of Manawag, given the opportunity to touch the vestment of the lady in this room, to touch the back of the vestment of Our Lady of the Rosary of Manawag. It has been a long-established tradition that when people would come here to visit Apu Bakr or the Minor Basilica, they had to queue . Tapi ya takut, hanya ya ada kepercayaan kalau saya bisa pegang jubah, saya bisa sembuh. Dan itu diteruskan pada itu para rasul. Sehingga bukan hanya jubah, naungan saja para rasul. Kalau itu kita membaca itu kisah para rasul, naungan saja. Umat itu berusaha supaya naungan saja para rasul itu bisa menyembuhkan mereka. Inilah yang inti persiaraan. Kita mau menjadi dekat. Oleh karena itu, siara yang pertama itu di Tanah Suci. Karena umat beriman kalau pergi ke Tanah Suci, di mana Yesus dan Bunda Maria itu hidup, zaman dulu
umat beriman merasa dekat, no, dan menyegarkan semua yang ada, yang tertulis di kitab suci. Dan setelah tanah suci itu tempat-tempat itu di mana di makam itu para rasul yang terkenal itu di Eropa adalah Compostela, no, di Espanyol, di mana jenazah Santo Yakobus, dan Roma, di mana jenazah Petrus dan Paulus. Dan sekarang juga tempat di mana Bunda Maria menampakkan dirinya, yaitu Lourdes yang terkenal, Fatima, dan ada juga. Dan hampir semua bangsa punya tempat ziarah untuk Bunda Maria. Nah, itu di belakang karena sangat banyak orang pergi ke gereja, sehingga perlu juga tempat yang mereka bisa menyampaikan doa mereka, apalagi kalau karena misa terus-terus setiap jam, di sini bisa berdevosi tanpa batas. Ya, inilah di belakang kita. Dan bisa mereka menyalakan lilin-lilin, no, dengan permohonan masing-masing. Okay, Father Ed, if I may continue. Yes, okay. Okay. If I may continue, we are now here. This is what we call the candle gallery. Another part of the tradition that devotees, whenever they would come here, they never forget. So first is to touch the back or the vestment, and then to pray, and then also another practice that they don't forget to do when they are here is to light a candle. So we are here in this place which we call candle gallery. The candle gallery. Wherein, there are very beautiful stories, like some who would come here during anniversary, during birthdays, and then sometimes if it's their 25th birthday, they will light 25 candles. But what if they are celebrating 50th birthday? They will light 50 candles. So perhaps that's one of the reasons why this is built, a bigger candle station and candle area. And by the way, Father Ed and then Father Andre, we already offered an online candle or pasindi, no? So that devotees from around the world who cannot come here yet to light their candle, they can ask us to do the lighting the candle for them, and they can see it while we are lighting the candle. So we offer that service. Okay, so, Father. I will translate Father sendiri. Okay, Bapak Ibu, setelah tadi megang jubah Bunda Maria di atas, salah satu yang dilakukan oleh para peziarah yaitu menyalakan lilin di tempat ini. Setiap peristiwa apapun mereka akan ke sana menyalakan lilin. Salah satunya biasanya ada 25 tahun ulang tahun, mereka nyalain lilinnya 25 biji lilin. Terus ada yang 50. Nah, kenapa ini besar? Karena banyak orang memang datang sengaja untuk menyalakan lilin di sana. Nah, karena sekarang pandemi nggak bisa nyalain ke sana, Prayor Manawak ini bilang tadi mereka punya online buat nyalain candle. Bapak Ibu bisa pesen candle-nya ntar. Thank you, Father. Okay, thank you. So as of now, we return to the museum, and then to close our first ever tour, or a pilgrimage tour. Wow. Kita kembali ke museum. Di belakangnya ada itu kantor paroki, dan juga ada bagian sosial di mana banyak orang miskin juga bisa menerima obat-obat yang gratis, dan juga ada dokter dan perawat yang bisa memeriksa mereka. Itulah yang servis juga di tempat ziarah ini. Dan kita balik ke museum. Di mana semua itu peziarah bisa masuk dan mengerti apa latar belakang dan cerita devosi ini. Sambil kita menunggu, devosi pada Bunda Maria di Manawag adalah juga devosi pada Bunda
Rosario, Ratu Rosario. Karena itu berkait dengan devosi yang diserahkan pada Santo Dominikus. Santo Dominikus diakui oleh gereja sebagai promotor pertama untuk devosi Santo Rosario. Mana pastor ya itu, Stephen? Banyak sekali cerita tentang Bunda Maria atau Rosario Manawak. Jadi begitu banyak orang-orang berdevosi sehingga banyak orang juga kembali karena dipanggil, mereka berjanji untuk kembali lagi. Mereka menyampaikan permohonan, kesembuhan, ada yang sakit kanker, juga ada yang mohon studinya selesai untuk anaknya. Dia berjanji setelah itu dia akan kembali lagi. Dan saya ingat ketika saya juga mewawancari beberapa para devosi yang datang pada waktu saya tinggal di sana, pada waktu novisiat, kebanyakan mereka berjanji datang kembali, dipanggil kembali, seperti namanya Manawak, Maria yang memanggil. Mereka seakan-akan mendengar panggilan Bunda Maria untuk datang kembali, diingat kembali, bersyukur apa yang sudah mereka terima, dan mereka tetap terus masa dekat dengan Tuhan. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang mujizat yang lain pasti bersama dengan Bunda Maria. Kalau saya tanya, Pastor Ed juga pasti banyak pengalaman bersama Bunda Maria dari Manawak. Ketika dia menemukan tempat untuk juga membuat novisiat di sana. Bagaimana, Pastor Ed? Let me end with this. Okay. Let me end with two stories. Just yesterday, I've always been wondering why Our Lady of Manawag is so popular, no? Mengapa Bunda Manawag itu sangat terkenal khususnya di Filipina? Yeah. Why is she so popular? Why is it that many people in our online masses, for example, we have 2 million participants, no, in our online masses on a monthly basis. I kept on wondering, why is she so popular? It's because of one thing. She is so generous in bringing to us her child, our Lord Jesus, and that the grace that we receive comes from the child in her arms. Just yesterday, I was just opened my email, and then I just received a thank you from a businessman who I just met him once, no. And then he just said, no, that I just continue praying to Our Lady of Manawag. And then just yesterday, he told me he was so grateful. And then when I go down, after that, I also again encountered another engineer who said that since after you've helped, I've asked for his help here in the minor basilica, and then he engaged it. He helped us for free. And then yesterday, he just told me, Father, when I came here to help you, it's actually the lady who helped me, because I was also praying for something, and she granted it, no, almost automatically. That's how generous the Lady of the Rosary of Manawag. And perhaps because of that generosity, people would always come back here, because that generosity that is given through her intercession will never be what they call this, will always be sufficient and will always be available. Indeed, we can never outdo God for generosity. And with that, I say thank you very much for involving us here in this tour that you have started. Maraming salamat po sa inyong lahat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, salamat po. Ya, mungkin pas atau Frater Elson bisa menerjemahkan. Oke. Oke. Menurut Father Prior tadi, Father Stephen, bye Father. Bye. Thank you. Kenapa banyak orang pergi ke Manawag? Kenapa banyak orang tetap balik ke Manawag? Salah satunya, selama masa pandemik ini, hampir 2 juta orang setiap bulannya nonton live streaming misa di Manawag. Father Stephen bilang tadi, Bunda Maria selalu memberikan sangat murah hati, menunjukkan kebaikannya kepada siapa saja. Maka banyak orang yang merasakan kehadiran Yesus melalui Bunda Maria, akhirnya mereka mau membalas rasa cinta itu dengan
kembali ke Manawak, ya salah satunya yang cerita, ada orang yang mau nyumbang buat Manawak dengan cuma-cuma, tanpa harus dibayar. Seperti itu, Father Nantes. Oke, terima kasih banyak Brother Elson yang sudah menerjemahkan juga Romo Nantes. Nah, Bapak Ibu dan para suster, sebelum kita melanjutkan tour kita, apakah boleh saya meminta Bapak Ibu menulis di chat masing-masing kesannya. Apa sih yang tadi dari tour selama kita kurang lebih 1 jam ya tadi ya. Ada sesuatu yang berbicara enggak? Kalau pakai bahasanya tadi, Maria memanggil apa untuk apa kita masing-masing ketika melihat itu, melihat dan mengalami sepenuh hati gitu ya, bukan hanya melihat dengan mata kita, gitu, tapi melihat bagaimana Bunda Maria itu selalu menyertai perjalanan hidup kita. Apakah ada apa ya namanya ya, semacam pernyataan, kesan, apa yang Bapak Ibu dapat? Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh dituliskan di chat. Nanti kalau Romo dan para frater akan menanggapi, ada waktu untuk menanggapi, tentu kita tanggapi. Karena setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Ini frater, aduh saya lupa namanya, mohon maaf, frater Elson sebelahmu siapa sih? Aris, Suster Aris. Brother Aris. Aduh, Suster. Ya, Brother Aris ya. Ini yang setiap kali, coba tanya dulu, Brother Elson sudah berapa kali ke gereja Bunda Rosari Maria Manawak, Suster. Manawak, kalau saya, Suster, saya punya kebiasaan setiap tahun, kalau bisa akhir bulan Oktober sampai minggu pertama November, saya akan nginep di Manawak setiap tahunnya. Karena kan liburan tuh di Filipina. Saya pasti menyempatkan waktu untuk kunjungin Manawak, untuk berdoa, untuk berterima kasih sama Bunda Maria buat setahun perlindungan Bunda Maria. Begitu. Bagaimana kalau Brother Aris nih? Soalnya Brother Aris dari tadi belum bicara nih. Mari silakan. Halo. Halo ya, kami mendengarmu. Cerita apa? Kesaksiannya boleh tentang Bunda Maria Ratu Rosari dari Manawak ini. Yang memanggil. Maria yang memanggil. Soal pengalaman, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa para imam Dominikan, calon-calon imam Dominikan, menjalankan masa novisiatnya selama 14 bulan di Manawak. Kalau Bapak Ibu ikut waktu promosi panggilan ya, yang waktu kita lakukan bulan apa ya itu? Yang promosi panggilan Dominikan. Di situ sebenarnya saya sudah men-sharingkan pengalaman saya tentang Our Lady of Manawag. Mungkin pengalaman mujizat yang saya alami tidak seperti yang Bapak Ibu lihat di video tadi tentang anak yang meninggal dibangkitkan, hama yang dibebaskan dari hama, atau musim kekeringan. Tapi ini pengalaman tentang bagaimana doa saya dikabulkan. Itu berawal dari satu teman angkatan saya, karena kakaknya itu sudah menikah sekian lama, tetapi belum bisa mendapatkan keturunan. Lalu di satu sharing, teman angkatanku meminta doa-doa kami. Karena saya anak bungsu yang tidak punya adik, ya merasakan bagaimana keinginan seseorang untuk mendapatkan keturunan. Karena Bapak Ibu pasti tahu bahwa keluarga itu tidak akan sempurna kalau belum ada anaknya. Banyak yang merasakan seperti itu. Makanya saya berdoa kepada Bunda Maria, memohon agar kalau bisa keluarga ini diberikan keturunan. Nah, setelah beberapa bulan,
dalam mimpi saya melihat waktu kami berdoa di depan Bunda Maria tadi ya, kami berdoa rosario, saya melihat itu di mimpi ya. Saya melihat orang tuanya datang, lalu tersenyum. Lalu saya bilang, oh mungkin kakak iparnya ini sudah hamil istilahnya. Tahu-taunya besok itu orang tuanya benar-benar datang sesuai dengan mimpi saya dan di posisi yang sama juga dengan mimpi saya. Posisi orang tuanya di mana itu persis. Lalu dia ketemu orang tuanya, tapi saya pun bilang, jangan sampai mimpi saya ini benar bahwa kakak iparnya ini sudah mengandung. Tapi saya tidak tanya ke orangnya karena tidak enak juga kan mau cari tahu urusan orang lain. Makanya saya hanya diam. Tapi setelah akhir bulan biasanya kami punya istilahnya diet. Diet itu artinya kita sharing per kelompok. Nah, saat itu temanku bilang bahwa waktu orang tuanya datang dan saat itulah mereka mengatakan bahwa kakak iparnya itu sudah mengandung. Makanya bilang, oh ternyata Bunda Maria mau mendengarkan doa-doa. Maksudnya suatu pengalaman mujizat yang saya alami lewat doa kepada Bunda Maria. Mungkin tidak seperti tidak sebesar mujizat-mujizat yang lain, tapi mujizat yang sekecil ini pun sangat berharga dalam panggilan hidup saya. Karena dari pengalaman ini saya merasakan bahwa Bunda Maria adalah seorang ibu yang mau mendengarkan. Tapi kuncinya adalah satu, kita harus membuka diri kepada Dia. Karena bagaimana Bunda Maria bisa mendengarkan doa kita kalau kita tidak membuka diri kepada Dia? Bunda Maria bukan Yesus. Yesus bisa tahu apa yang kita inginkan. Tapi Yesus katakan, saya tahu apa yang kalian inginkan, tapi kalian harus memintanya. Bunda Maria bukan Tuhan, tetapi kita bisa minta kepada Yesus lewat Bunda Maria. Maria adalah seorang ibu yang dekat dengan anaknya. Entah kepada Yesus dan kita. Dia adalah jalan pengantara kita antara kita dan Tuhan. Dan itulah pengalaman saya tentang Our Lady of Manawang. Terima kasih banyak Frater Aris yang sudah meneguhkan kita dengan pengalamannya. Di chat juga sudah ada tertulis, ini Ibu Sam atau Pak Sam ya, yang juga menuliskan bahwa 8 tahun lalu beliau juga pergi ke Maria Manawag ini dan doanya dikabulkan. Wah, ini prospek bagus, ya. Artinya bahwa keberadaan kita, keterbukaan kita ketika bersama Bunda Maria itu pasti ada solusinya. Kalau bahasanya Bu Teja, ini sekarang lagi Bu Teja ini, kalau di Jogja yang lagi keren, solutif gitu. Artinya Maria itu memberikan jalan untuk kita. Terima kasih. Apakah Frater Elson akan menambahkan? Silakan, Frater. Oke. Saya sendiri pengalamannya kurang lebih sama. Kami para imam Dominikan paling enggak harus 14 bulan tinggal di Manawang. Nggak boleh pakai cellphone, nggak boleh pakai internet, nggak boleh baca koran, nggak boleh radio. Ya, seperti kami dipisahkan dari dunia dengan punya rumah sendiri di sana di belakang gereja. Karena nggak bisa hubungan dengan orang tua, biasanya saya hanya bilang begini, Bunda Maria. Karena setiap hari kami punya kebiasaan setelah makan pagi, makan siang, makan malam, kami akan lewat gereja untuk doa sejenak depan Bunda Maria. Doa saya sangat sederhana. Bunda Maria tahu saya jauh dari keluarga saya. Bunda Maria tahu saya kangen sama mereka. Saya tahu saya nggak bisa meluk mereka, Bunda Maria. Cuman Bunda Maria bisa meluk mereka. Dengan doa singkat seperti itu, doa sederhana itu, saya bisa merasakan kedekatan saya dengan keluarga saya melalui doa-doa tersebut, Suster. Gitu ya, Suster. Saya lihat dari itu chat kita, ada beberapa saudara-saudari yang bertanya tentang pakaian Bunda Maria. Bagaimana begitu ya, dan juga kesan bahwa indah sekali dengan emas-emasnya. Ini tradisi zaman dulu di kerajaan Espanyol,
para yang ratu mereka itu berpakaian begini, no? Dan karena patung ini buatan dari Meksiko, no? Dengan itu yang mengikuti tradisi Espanyol, dan mukanya itu dari gading, gajah, no? Sudah kuno, dan pakaiannya seperti begitu yang tradisi Spanyol, ratu-ratu Spanyol. Karena kita melihat Maria sebagai ratu, oleh karena itu dengan penuh hormat yang membuat patung ini membuat patung Bunda Maria sebagai ratu. Karena gereja mengakui bahwa Maria itu ratu surga dan bumi, no? Sebagai Bunda Yesus. Gitu. Oleh karena dan tempat kapanlah yang itu tempat persiaran yang baik. Dalam 1 tahun ada 2 pesta Bunda Maria yang kita tahu adalah Oktober, no? Karena itu bulan Rosario. Tetapi di Manawag secara khusus ini dirayakan minggu ketiga dalam bulan Oktober. Dan yang itu kalau summer, tempat masa kemarau di Filipina ini ada pesta juga Bunda Maria besar, yaitu yang hari Rabu ketiga setelah Paskah. No. Itu yang 2 hari yang khusus. Tetapi karena dengan pengalaman kami di Filipina, walaupun ada 2 hari yang istimewa, tetapi gereja dan tempat siara ini terbuka setiap hari, no? Apapun kondisi, mungkin itu yang kondisi pandemi beda karena virus takut, no? Tetapi dengan pengalaman saya, meskipun ada taufan, apapun musimnya, masih buka dan masih ada umat yang datang. Itu yang luar biasa. Yang mempromosikan devosi ini bukan pertama-tama dari pastor, tetapi dari umat sendiri yang datang. Sebagai orang Dominikan yang berasal dari Filipina, saya merasa heran karena tiba-tiba ada kapel yang diberikan nama Our Lady of Manawag, no, di Indonesia. Tetapi kami para pastor Dominikan tidak bersangkut dengan rencana ini. Di manalah itu, Pastor? Ya. Di Padang karena ada suster yang datang ke Lupau dan mereka ada juga ulang tahun, lalu juga ada beberapa orang Indonesia, sehingga mereka sempat mampir di Manawag. Dan karena terkesan, saya juga percaya pasti ada juga permohonan yang dikabulkan. Akhirnya kelompok ini membawa patung atau image Bunda Maria ini ke Kota Padang. Diletakkan di samping susteran di Biara Santo Leo, di susteran di seberang Katedral Kota Padang. Jadi sekarang mereka ada Uri Kapel Bunda Maria dari Manawag, Kota Padang. Itu yang pertama kali di Indonesia. Nanti saya bisa tampilkan gambarnya kalau mau lihat ke sana. Itulah yang ada replika di belakang kami. Ini patung, itu contoh patung Bunda Maria di Manawag. Ini yang itu juga sumbangan dari seorang ibu yang ada devosi besar sehingga ia datang ke Indonesia untuk menyumbang patung ini. Kalau mungkin mau mesan itu replikanya, kita hubungi Pastor Andre nanti. Iya. Untuk lanjutkan ya sharingnya tadi belum tentang novisiat. Oh, novisiat ya. Karena provinsi Filipina, Dominikan bukan provinsi yang kaya. Waktu itu kekayaan kami bukan duit, tetapi calon-calonnya. Ketika saya menjadi magister novis,
biara formasi kami sudah penuh, no? Sehingga harus kami cari tempat yang lain selain yang di Manila, di Santo Domingo. Dan kami berdoa dan saya suruh para nobis, para nobis, doalah. Karena bagaimana tahun depan kita tidak ada tempat lagi. Dan semua santo-santo kami itu panggil. Dan sehingga saya pergi ke banyak tempat-tempat menjadi calon, pergi ke yang sepertinya di Indonesia seperti Puncak, seperti Bandung, karena dingin-dingin tempat, dan sejuk. Bagus. Tetapi ya mahal-mahal tanah. Bagaimana bisa membangun? Sudah habis, no? Dan saya lihat, no, saya pergi juga berdoa pada Bunda Maria. Ini anak-anakmu ada keperluan, harus jawablah itu. Dan setelah doa saya berkeliling supaya ya pandangan baru dan saya bagus di sini di belakangnya banyak pohon-pohon. Pohon-pohon itu Mama Mia, ini masih besar itu, masih bisa novisiat di sini. Wah, mengapa tidak di sini? Dan baguslah, memang di naungan Bunda Maria novisiat, no? Supaya anak-anaknya lebih dekat. Tetapi bagaimana untuk tempat ada, sudah itu bagus, no? Tetapi bagaimana untuk membangunnya? Tolonglah Bunda Maria. Dan ada beberapa itu yang sudah terbiasa seperti Pastor, bagaimana kami bisa menolong? Tetapi mereka bukan orang kaya, no? Kita buat itu sesuatu. Yang sesuatu kami buat itu hanya dari 1 peso. Ini sekitar berapa itu? 200 rupiah. Ada 200 rupiah lah saja. Bisa mendatangani buklet. Ini sepertinya 1 peso untuk Bunda Maria. Dan dengan itu, wah, banyak orang sederhana, orang yang kerja di pabrik-pabrik, mereka menyumbang. Dan sehingga juga yang orang-orang besar sudah terdorong juga. Sehingga novisiat itu terbangun oleh sumbangan umat yang kecil-kecil. Dan karena masih yang pengalaman saya masih banyak sisanya, itu yang menjadi bagian yayasan, no? Yayasan yang menyupport itu seminaris kami. Dan baguslah karena sekarang sudah banyak panggilan juga di Indonesia, no? Dan para pastor Dominikan, apalagi di Kalimantan itu kami tidak punya paroki. Tetapi saya sendiri melayani sebagai rektor di seminari tinggi. Ini seminari tinggi ini bagi semua calon imam di Pulau Kalimantan. No? Ada 8 keuskupan yang memiliki ini. Tapi ini pelayanan saja, no? Dan di sini tidak ada gaji. Tetapi kami di belakang saya berdirilah. Ada para frater, no? Itu yang menjadi calon dari Indonesia, ada 2 dari Toraja, ada 2 dari Bogor, dan 1 dari Purwokerto yang tapi berasal di Jakarta, yang sudah bekerja juga sebagai akuntan. No? Ini yang calon-calon kami yang menjalani formasi postulansi. Nah, di Surabaya juga ada. Sebenarnya mereka harus pergi ke Filipina, no? Tetapi karena masa pandemi tidak bisa pergi, oleh karena itu tiba-tiba saya menjadi formatur juga bagi mereka. Bukan hanya para calon projo yang sebentar lagi akan ditabiskan, no? Dan juga yang masih memulai hidup panggilan mereka. Tetapi di Surabaya juga sudah ada novis, sudah ada aspiran, dan juga beberapa para frater yang karena masa pandemi tidak bisa pergi ke Filipina. No? Kita berdoa sama-sama supaya tidak lama
di tempat ini dan sebentar lagi pergi ke Manila untuk meneruskan persiapan sebagai calon imam Dominikan. Nah, sebenarnya para Dominikan di Indonesia sudah sejak itu awal para misionaris zaman Portugis, no, sudah ada misionaris Dominikan yang datang, yaitu di pulau-pulau NTT, no, di NTT. Nah, ada frater tadi yaitu frater Aris, ia berasal di Larantuka. Dan di Larantuka itu ada katedral. Katedral itu diberikan nama Bunda Ratu Rosario. Karena ini bekas kehadiran Dominikan. Dan seminari menengahnya itu San Domingo, no? Santo Dominicus. No? Berarti yang tradisi perarakan dengan Bunda Maria, dengan Tuan Ma itu, ini bekas kehadiran Dominikan. Tetapi ketika kerajaan Portugis turun, juga tidak ada misionaris yang bisa pergi ke sini karena mereka tergantung saja dengan kapal-kapal yang besar, no? Menumpang saja para misionaris. Oleh karena itu, berhentilah misi kami dan itu diteruskan oleh para Jesuit dan sekarang SVD. Nah, setelah hampir 400 tahun, Dominikan muncul lagi. Tetapi kami tidak kembali ke Flores de NTT, no, walaupun kami yang itu menjadi misionarisnya, tetapi kami datang lagi karena keperluan gereja, keperluan di Kalimantan untuk pendidikan para calon imam di Kalimantan. Dan Uskup Agung Pontianak itu menyerahkan pada Pastor Dominikan dan Ordok kita untuk berusaha mendirikan Universitas Katolik. Karena bayangkan Kalimantan itu besar, no? Besar sekali. Tapi satu pun Universitas Katolik tidak ada. Walaupun kebanyakan itu setelah Flores, Kalimantan itu yang kedua kalau jumlah orang Katolik. Ya, kami tahu karena di Jawa banyak Universitas Katolik. Yang di Surabaya pun meskipun keuskupan kecil ada dua Universitas Katolik. Tetapi untuk Kalimantan besar itu belum ada. Oleh karena itu, dengan itu juga kami serahkan para Bunda Maria untuk menolong kami. Dan pasti kami merasa pertolongan dari Bunda Maria. Karena yang diserahkan pada kami itu yaitu Pamani Talino, STKIP Pamani Talino. Itu perkembangannya sangat cepat, no? Sehingga kami bisa membuka itu kampus baru mungkin bulan November. Oke, terima kasih banyak, Romo. Di kapel itu ada juga Bunda Manawag di Ngabang. Itu kita harapan supaya ada juga di Kalimantan. Itulah. Iya, terima kasih banyak Frater Nantes, Romo Nantes yang sudah memperjelas segala sesuatunya. Baik, senang sekali kita sudah bersama di tour virtual live ini dan sekaligus kesimpulan kita, Romo Andri silahkan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tentunya pasti kita punya harapan-harapan lewat virtual tour kita ini. Yang pasti yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria, Our Lady Rosary of Manawak yang kita bisa kunjungi. Kita juga bisa menyampaikan permohonan-permohonan yang sebentar lagi kita juga akan menyampaikannya lewat doa-doa penutup kita ini. Kita berharap tentunya di masa-masa pandemik ini kita tentunya banyak tantangan, banyak juga kesulitan, banyak juga perjuangan yang kita akui, kita juga lihat peristiwa demi peristiwa dari kesulitan, tantangan kehidupan kita diberikan seorang ibu. Kita diberikan
seorang yang selalu mau mendengarkan kita, memperhatikan kita. Untuk itulah kita bisa, tadi dikatakan oleh Frater Aris juga mengungkapkan, menyampaikan permohonan-permohonan kita. Dan kita percaya, kita dituntun, kita tidak ditinggalkan. Asal kita mau mengungkapkan, kita mau memegang tangan Bunda Maria seperti kita memegang juga rosario kita setiap saat kita berdoa rosario. Karena rosario inilah yang juga nanti kita bawa ketika kita kembali, ketika kita akan juga menuju ke rumah Bapa, sehingga kita terus mau pegang Bunda Maria, mau pegang juga tangan Bunda Maria dengan berdoa rosario. Jadi harapan-harapan kita tentunya kita mau sampaikan, kita mau ungkapkan. Buat saya pengalaman demi pengalaman itu juga ada. Ya, saya masih ingat ketika dalam novisiat saya juga pernah sakit dalam novisiat itu. Ketika di angkatan saya itu ada semuanya tangannya itu sakit, ya kan? Saya sedih ketika tangan saya sakit, ini banyak luka-luka di sini. Kita nggak bisa membagikan tugas komuni pada waktu di novisiat. Karena novisiat tugasnya adalah membagikan komuni setiap perayaan Ekaristi, khususnya di hari Minggu yang setiap jam ada misa dari pagi sampai sore hari. Jadi kita dibagi satu hari bisa 3 kali, 4 kali bagikan komuni. Tapi ketika waktu itu tangan saya sakit dan beberapa teman juga kena tertular juga sakit, ya sangat sedih, bingung, lama sekali kok tidak sembuh-sembuh. Ya akhirnya saya juga berdoa kepada Bunda Maria. Ya setelah berdoa kepada Bunda Maria, lalu dibawa ke dokter yang tepat, diobati, ya tidak lama beberapa dari teman-teman kami juga sembuh. Ini membuat saya punya ikatan yang mendalam dengan Bunda Maria. Ketika ya waktu itu juga sendirian, seperti Frater Elson juga mengungkapkan, saya hanya satu-satunya orang Indonesia di angkatan saya, tidak bisa bahasa Indonesia, harus dengan bahasa yang apa adanya. Ya banyak sekali pergulatan saya ketika saya di masa novisiat itu, kesembuhan, kedamaian, ketenangan, untuk bisa melewati panggilan demi panggilan itu. Jadi mengingatkan seperti namanya tadi diingatkan oleh Romo Nantes, bahwa di belakang itu tempat ziarah Bunda Maria dari Manawak ada novisiat yang dinamakan DNE, Dominican Novisiat of the Annunciation. Artinya novisiat Dominikan yang pelindungnya adalah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Jadi inilah yang menjadi kekuatan seperti Bunda Maria yang akhirnya dia mendengar suara dari malaikat Tuhan dan bisa menjawab, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, buat kita semua, semoga kita juga bisa meniru teladan Bunda Maria. Apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita jalani sekarang, dalam masa-masa kesulitan ini, kita mau pegang tangan Bunda Maria, mau berdoa rosario yang suci, dan juga kita akhirnya bisa menjawab dengan mengungkapkan seperti yang Frater Aris katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas sumbangannya. Anggaplah sumbangan ini sebagai ungkapkan selamat ulang tahun Bunda Maria. Karena sebentar lagi hari Selasa kita merayakan ulang tahun Bunda Maria yang terkasih. Itulah yang birthday gift kita pada Bunda Maria. Semoga semua permohonan yang kita sampaikan pada Bunda Maria selama persyaraan virtual ini dikabulkan oleh Bunda Maria lewat pertolongan Yesus, anaknya sendiri. Dan mungkin kita blessing dari Pastor Andre. Mari kita tutup seluruh rangkaian virtual kita ini dan kita mau sampaikan doa-doa permohonan kita juga lewat Bunda Maria, di mana tadi kita sudah masuk ke dalam basilika, kita juga sudah diberi kesempatan dari belakang memegang jubah Bunda Maria secara virtual, dan juga kita diajak untuk meletakkan lilin, untuk memasang lilin harapan-harapan kita. Maka kita ingin juga tutup semua acara ini dengan doa penutup, doa permohonan secara pribadi, saya beri kesempatan nanti, dan juga
dengan berkat penutup dari saya dan juga bersama dengan Romo Nantes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ketika kami berjalan, seringkali kami kehilangan arah. Seringkali kami jatuh ya Tuhan. Dan kadang dalam masa-masa yang sulit, kami bingung mau buat apa lagi. Dengan anak-anak kami, dengan orang tua, dengan keluarga. Apalagi di masa-masa pandemik ini, ada beberapa di antara kami yang juga kehilangan pekerjaan, kekurangan, juga penghasilan, dan disibukkan dengan juga anak-anak yang belajar sekarang di rumah dengan online, harus memasak, harus juga mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, harus bekerja kadang-kadang. Sulit bagi kami ya Tuhan Yesus, karena ini adalah suatu pengalaman yang baru dalam kehidupan kami di masa pandemik ini. Tetapi kami ingin lewat virtual ini, kami berjalan, kami dituntun, kami melihat bagaimana perjalanan Bunda Maria yang juga tidak mudah untuk menerima, untuk menjawab panggilan-Mu ketika dia tidak mengerti apa-apa, diberi tugas, tetapi akhirnya dia bisa mengungkapkan jawabannya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami diberi pelajaran. Engkau beri kami, Bunda Maria, ketika Engkau mengatakan kepada murid-Mu yang terkasih, inilah ibumu. Sungguh Bunda Maria adalah ibu kami, yang menuntun kami, yang membangkitkan kami ketika kami jatuh, memanggil kami untuk mengingatkan kami kembali, dan akhirnya kami bisa pelan-pelan mengerti bahwa Engkau punya rencana yang indah, dan Engkau beri Bundamu, Bunda yang luar biasa kepada kami. Banyak sekali kalau kami melihat ke belakang, mujizat demi mujizat yang kami alami. Terkadang kami lupa, Tuhan Yesus. Maafkan kami, ya Tuhan Yesus, maafkan kami Bunda Maria. Sekarang kami ingin bangkit lagi, kami ingin berjalan lagi, dan kami percaya masa pandemik ini akan berakhir. Dan Engkau akan mengirimkan pertolongan dengan diketemukannya antivirus dengan cepat, dan kami juga akan menerimanya. Inilah permohonan yang kami panjatkan, sehingga kami bisa kembali hidup yang normal, dan kami bisa menjadi berkat satu sama lain. Tapi meskipun kami tidak mengerti bagaimana caranya, hanya kami bisa percaya. Dengan percaya iman kami ditambahkan. Bunda Maria, terus tuntun kami dan pegang kami. Kami ingin pegang tangan-Mu dengan berdoa rosario setiap hari. Sehingga kami terus merasa Engkau panggil, Engkau ingatkan, supaya ada di jalan bersama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
hening, kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bunda Maria Ratu Rosari dari Manawak sebelum kita mendapat berkat penutup. Inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bunda Maria. Kiranya dengarkanlah, sampaikanlah permohonan kami kepada putramu, hingga kami niru teladanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih dan kita semua, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang putus asa diberi pengharapan. Dan untuk anak-anak kita, keluarga kita, diberkati kita semua oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa angka 555555. Bisa berlipat-lipat 55-nya. Oke, baik. Sudah atas masukannya. Serafin, terima kasih. Ayo, terima kasih semuanya. Ya. Sampai bertemu Maha di siaran Wijaya, berikutnya. Ya, Sembar. Ya, dadah. Thank you semuanya. Ya. Selamat hari Minggu. Mau doa sama nyanyi. Ini salam. Oh, sampai begini. Oh, yang bisa ikuti oleh Salam Maria, Ratu Tuhan sertamu. Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Ratu Tuhan sertamu. Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, pujilah Engkau di sepanjang masa.